Selamat datang di YouTube Suka-Sukamu Tuhan atau channel Suka-Sukamu Tuhan. Bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, dan masih bernafas, dan masih mau jadi berkat terus buat sahabat yang terus menonton YouTube saya. Nah, terus dukung YouTube saya untuk jadi berkat. Kali ini saya akan berbicara tentang perjuangan. Perjuangan bukan sesuatu hanya soal perkataan. Tapi perjuangan adalah ada harga yang harus dikorbankan untuk masuk mengalami kemenangan. Orang berjuang supaya dia menang. Saya percaya sahabat dimanapun berada, kita dalam arena pertandingan. Kita sedang berjuang iman kita dengan kondisi virus corona. Bagaimana iman kita sedang diuji. Tetapi saya percaya saudara adalah pejuang-pejuang yang akan sampai pada finish kemenangan. Kalau kita melihat seorang pahlawan, dia disebut seorang pejuang karena dia meraih kemenangan. Saya percaya orang percaya anak Tuhan, saya dan saudara akan disebut pahlawan ketika kita terus berjuang mempertahankan iman kita. Apapun di depan mata kita. Sekali kita akan berkata, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Karena kita tetap berjuang hidup dalam kebenaran firman Allah. Tapi kalau kita keluar dari firman Allah, maka kita tidak akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Sahabat, suka-sukamu Tuhan dimanapun berada. Saya mengambil satu kebenaran firman Allah dalam Keluaran. Bagaimana kita tahu bangsa Israel, mereka dijajah di Mesir, menjadi budak, melakukan pekerjaan yang tidak digaji, kerja paksa. Tapi bagaimana Musa membawa keluar bangsa Israel dengan satu perjuangan Musa. Ketika Musa membawa keluar bangsa Israel, menghadapi di depan yang Musa hadapi adalah Laut Teberaun. Untuk menyeberang itu bukan gampang. Tapi kita tahu cerita bagaimana dengan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan tongkat kepada Musa sehingga Laut Teberaun bisa terbelah. Perjuangan mereka. Tapi saya tidak akan bahas itu. Tapi kita akan lihat bagaimana ketika bangsa Israel ada di Marah. Di dalam cerita bagaimana Musa menyuruh untuk mencari air. Selama 3 hari. Bangsa Israel berjalan mencari air. Tidak mendapat apa-apa. Ada perjuangan 3 hari. Saya katakan, kalau kita tahan makan bisa. Untuk minum kadang-kadang sulit. Ini air 3 hari. Tetapi ketika mereka ketemu, air itu bukan enak. Tapi firman Allah berkata pahit. Bagaimana mereka sudah dalam perjalanan menghadapi di depan mata mereka ada air yang sebenarnya untuk memberikan kelegaan supaya mereka lega, tapi air ini pahit. Persoalan lagi. Jadi seringkali dalam perjuangan kita menghadapi namanya persoalan, tantangan. Kadang-kadang kita sudah berkata, saya sudah mengiring Tuhan. Saya sudah melayan Tuhan. Saya sudah berjalan. Kok di depan mata saya sepertinya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan.
hari-hari ini kadang-kadang kita hadapi seperti itu di depan mata kita. Tetapi kita melihat bangsa Israel ketika masalah datang, mulai timbul persungutan. Saya berharap sahabat, dengan kondisi COVID-19 atau virus corona, jangan pernah kita anak Tuhan mulai timbul persungutan. Ataupun apa yang terjadi di depan mata kita, mulai salahkan satu. Tetapi kita melihat bagaimana Musa berseru kepada Tuhan. Perseruan Musa kepada Tuhan meminta belas kasihan Tuhan. Akhirnya kita tahu Tuhan memberikan sepotong kayu. Sepotong kayu ini, dengan ketika Musa melempar kayu ini, dari kepahitan menjadi kemanisan. Artinya kita belajar, jangan pernah kita bersungut ketika di depan mata kita ada persoalan. Tetapi mari ketika masalah datang, kita berseru, minta belas kasihan Tuhan, minta anugerah Tuhan. Sebab itu kita percaya hari-hari ini kita tidak akan menyalahkan si A, si B, atau si C. Tetapi kita belajar hari-hari ini berseru minta belas kasihan untuk Indonesia. Perjuangan saya orang percaya, anak Tuhan yang sedang berjuang, berdoa hari-hari ini. Kita serukan, jangan saatnya kita mulai bersungut-sungut, mulai salahkan satu dengan yang lain. Tapi mulai hari ini kita berjuang untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab itu suka-sukamu Tuhan memberikan firman Allah atau berbagi sharing. Jangan pernah bersungut-sungut, tapi berserulah. Terserahnya Tuhan, maunya Tuhan, Tuhan baik. Hari ini suka-sukamu Tuhan ketemu seorang tukang tampal ban. Walaupun kadang-kadang biasanya dia dapat lebih, tapi karena kondisi hari-hari ini mempengaruhi, tapi dia terus berjuang untuk bekerja, untuk membiayai rumah tangga. Nanti saudara lihat ketika saya wawancara, berjalan dengan mereka, ketemu bagaimana mereka tetap bekerja walaupun dalam kondisi untuk apa? Berjuang untuk membiayai keluarga. Jadi hari-hari ini kita harus berjuang iman kita. Jangan pernah iman kita lemah. Jangan pernah iman kita khawatir. Karena bersama Tuhan kita akan melihat mujizat. Maupun hari-hari ini saya katakan saya dalam perjuangan. Nanti saudara lihat bagaimana kami tetap berjuang, memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan untuk tetap percaya. Kami tetap keliling walaupun ada yang 35 menit saya harus naik motor ke tempat satu. Tapi karena saya tahu saya harus pergi memberikan kekuatan buat umat-umat Tuhan. Kalau saya sendiri sudah lemah, tidak mau berjuang, bagaimana jemaat untuk bisa berjuang? Sebab itu tayangan suka-sukamu Tuhan memberikan motivasi kepada jemaat untuk tetap berjuang, untuk tetap percaya. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan, tapi ada kata tapi, tetap hidup dalam firman Allah. Ketika kita keluar dari firman Allah, perjuangan kita selesai dan kita tidak akan meraih namanya sorga. Sebab itu, terima kasih Anda sudah menonton YouTube Suka-Sukamu Tuhan. Ya, saya percaya saudara akan terus dukung ini, YouTube ini. Sampaikan ke teman-teman saudara supaya mereka dukung YouTube ini untuk jadi berkat bagi saudara. Sampai jumpa lagi bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak. Silakan melihat perjalanan seorang tukang
tanpa ban. Haleluya. Amin. Suka-sukamu Tuhan, sahabat dimanapun berada, jumpa dengan saya Pastor Aldi dengan Mas siapa? Wahyu. Mas Wahyu. Motor saya lagi pecah ban ya. Jadi hari ini hari biasa udah berapa dapat Mas? Kalau baru ini Baru 2, pengaruh juga ya Mas ya? iya. Jadi pengaruh dengan kondisi COVID-19 ya. Tapi kita harus bersyukur ya. Rencana mau pulang kampung ya, tapi nggak bisa. Kondisi situasi yang penting hari-hari ini apapun yang terjadi, hati ya harus baik, pikiran harus benar, ya kan Mas? Supaya kita sehat. Ketika hati kita sudah tidak baik, pikiran maka sakit yang menimpa kita, ya kan? Jadi satu pelajaran hari ini saya hanya bisa berdoa, kita saling berdoa ya, supaya kita sehat, kuat di kondisi hari-hari ini, berkat dan rezeki datang dari Tuhan. Sebab itu sampai jumpa lagi jumpa dalam channel saya Suka-Sukamu Tuhan bersama saya Pastor Aldi. Mas boleh dadah? Oke.